Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الحاضرون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وقال الله تعالى أيضا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, pada akhir abad ke-19 ilmuwan menandai tentang sidik jari kita manusia. Kata beliau, sidik jari berbentuk lengkungan atau pusaran atau lingkaran. Pada tahun 1880, ilmuwan Inggris Francis Galton, dalam tafsir ilmi ditulisnya Francis Goli, kata beliau, sidik jari manusia terbentuk ketika kita dalam bentuk janin di rahim ibu kita, mulai pada usia janin 10 minggu atau 2,5 bulan sampai 16 minggu atau 4 bulan. Kata beliau, begitu masuk hari pertama minggu ke-17 atau hari ke-121, itu tidak berubah lagi sampai wafat, kata beliau. Hadirin, manusia saat ini 7,8 miliar. Kata beliau, tidak ada satupun manusia yang sidik jarinya sama. Kalaupun ada mirip, itu hanya 1/60 juta saja. Dan itu hanya mirip saja, tidak ada yang sama persis, walaupun dia kembar identik. Tidak ada manusia yang sama, makanya sidik jari kita dijadikan identitas kita. Kalau karyawan pagi masuk, sore pulang ngejempol karena tidak ada pemiliknya yang lain kecuali hanya dirinya, atau KTP atau SIM. Hadirin, ilmuwan peneliti dari Aarhus University di Denmark, non-muslim, kata beliau, ternyata hasil penelitian dari sidik jari itu ketahuan ini sidik jari milik laki-laki atau perempuan. Gendernya saja ketahuan, kata beliau. Kemudian yang kedua, kata mereka, dari sidik jari itu ketahuan ini usianya berapa atau kapan dia matinya. Masih hasil penelitian beliau, dari sidik jari itu ketahuan makanan yang biasa masuk di perutnya itu makanan apa. Sehingga bergeser, kalau makanannya ubi kentang berarti dia orang gunung. Kalau makanannya Kentucky, logikanya dia orang kota atau orang Bandung. Hadirin, saya punya teman lulusan teknik mesin di Bandung, ini kerjaannya muter, mencari bakat seorang anak, nanti dia cocok sekolah atau kuliah atau bekerja pada bidang apa. Hasil penelitian dosen dari IPB, 87 mahasiswa Indonesia itu kuliahnya tidak nyambung dengan jurusan yang cocok dengan dia, karena memang tidak dicek sidik jarinya. Analisator Indonesia saja sudah tahu dari sidik jari, kata mereka, itu bisa ketahuan dominasi otaknya kanan apa kiri, artinya pekerjaan yang cocok apa, bahkan cara komunikasi juga ketahuan, bahkan healing mereka saja ketahuan, kata mereka, dari sidik jarinya. Hadirin sekalian, nyambung
dengan apa yang disampaikan oleh peneliti Inggris tadi, Francis Galton, bahwa terbentuknya sidik jari kita, begitu sidik jari jadi, maka itu ketahuan identitas dia, pekerjaan dia. Ini penelitian belakangan ini, setahun terakhir ini. Namun dalam agama kita, dalam Al-Quran dan hadis secara khusus, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menjelaskan 14 abad yang lalu. Bahasa bebasnya sabda Rasul, jumi'a khalaqahu, inna ahadakum, kata Rasulullah, jumi'a khalaqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Hadirin, dikumpulkan itu artinya sperma, mani dari bapak, kemudian mani dari ibu dalam bentuk sperma, atau opum bergabung menjadi zigot dalam perut ibu kita 40 hari dalam bentuk nutfah, sabda Rasul. Kemudian tsumma kana 'alaqah. Kemudian setelah itu menjadi darah. Berapa lama? Misla dzalik, 40 hari juga. 40 hari nutfah, 40 hari darah. Kemudian setelah itu apa? Sabda Rasul, tsumma kana mudghah. Kemudian 40 hari lagi dalam bentuk daging. Misla dzalik, 40 hari lagi. Sehingga totalnya 40 hari, 40 hari, 40 hari. Maka setelah itu, setelah 120 hari, sabda Rasul, Allah mengirim malaikat meniupkan ruh. Ini sebagai alasan bahwa 4 bulan itu sudah diberikan ruh. Sebagian ulama menandai ini sudah diberikan ruh, tidak boleh digugurkan. Walaupun mayoritas ulama berpendapat bahwa sebelum itu juga sperma atau opum itu memiliki kehidupan sehingga tidak boleh digugurkan. Hadirin, nyambung sabda Rasul, setelah 4 bulan itu diutus malaikat meniupkan ruh bernyawa. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Yang pertama rizkinya, sabda Rasul. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua ajalnya. Nyambung tadi dengan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga amalnya, pekerjaannya, tingkah lakunya, kesolehannya, kekasarannya, kelembutannya. Kemudian yang keempat, kebahagiaan dan kesedihannya. Dalam hadis lain itu tercatat apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Nyambung hasil penelitian non muslim itu bahwa 120 hari sidik jari tidak berubah, dan pada saat itu rizki atau tanda rizki itu sudah ditentukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi. Hadirin, ini tentunya turunan dari Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada ayat tentang sidik jari kecuali hanya 1 ayat saja. Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3, secara khusus dalam ayat 4. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa manusia yang sudah hancur tulang belulangnya akan dikumpulkan lagi tulang belulangnya? Ketika Rasulullah nyampaikan ini, orang-orang kafir di Mekah ngenyek. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur akan dikumpulkan lagi, hidup lagi? Namun Allah menjawab dalam ayat 4-nya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan sebaliknya, kata Allah, tidak. Bahkan kami sanggup menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Hadirin, kalau jari jemari disusun dengan sempurna, tentunya sidik jarinya pun ada. Hadirin, hasil penelitian itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Yang saya soroti dalam hadis ini, sabda Rasul, bahwa lewat sidik jari 40 hari dalam janin, Allah sudah tentukan dia ahli surga atau ahli neraka. Sampai Rasulullah menjelaskan di akhir hadis tadi itu, ada seorang yang sejak dia lahir beramal surga terus menerus, namun sebelum wafat, ketika 1 siku lagi, 1 diroan, 1 siku lagi menjelang dia wafat, tiba-tiba ditakdirkan dia melakukan amal ahli neraka sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya masih dalam hadis tadi, ada seorang yang sejak lahir terus
terus melakukan amal neraka. Namun kira-kira 1 siku lagi menjelang wafat, Allah takdirkan dia berbuat amal ahli surga sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadirin, tidak layak kita sombong karena kita tidak dapat jaminan sertifikat dari Allah bahwa kita akan wafat dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan bahwa kita ahli surga, kecuali kita memohon kepada Allah. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Rabb, berikan kami petunjuk hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, beri kami ketakwaan, wal afafa wal ghina, beri kami kemuliaan akhlak dan kekayaan. Dan Allah mengajarkan kepada kita doa yang pertama kali Allah ajarkan kepada kita, yang kita ulang minimal 17 kali dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, atau dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Rabb, jangan pernah engkau gelincirkan kami lagi, jangan pernah engkau sesatkan kami lagi setelah engkau beri kami hidayah Islam. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, pernah saya sampaikan di tempat ini surat Yasin ayat 12 yang tadi dibacakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang pernah mereka lakukan, dan kami mencatat bekas-bekas mereka. Hadirin, saya pernah jelaskan tentang penelitian Robert Julhim dari Albert Einstein College di Amerika, bahwa seorang wanita apabila berhubungan suami istri dengan seorang laki-laki, maka pada DNA-nya muncul 1 tanda sidik. Apabila dengan 2 laki-laki muncul 2 tanda sidik, apabila dengan 3 laki-laki muncul 3 tanda sidik. Kata beliau, tanda sidik ini berkurang tiap bulan 20-30%. Namun apabila wanita ini sedang hamil, maka tetap ada, bahkan diturunkan kepada putra-putrinya. Robert Julhim memiliki 3 anak. Dia cek DNA anak pertama hanya 1 tanda sidik, berarti istrinya hanya hubungan dengan dia saja, suaminya. Dia cek anak yang kedua ada 2 tanda sidik, berarti istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Dan dia cek anak yang ketiga ada 3 tanda sidik, berarti istrinya selingkuh dengan 2 laki-laki lain selain dia, suaminya. Padahal itu sudah puluhan tahun. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin tadi, bahwa segala sesuatu dicatat di Lauhil Mahfuz, namun dengan teknologi canggih tercatat pada DNA kita. Hadirin, bijak jika kita mengingat terus bahwa amal ibadah kita, amal yang kita lakukan itu terekam pada DNA kita. Hadirin, kelak jari kita akan berbicara sebagaimana ditulis dalam surat Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim. Dan ingatlah ketika hari mulut dikunci, maka yang berbicara adalah tangan dan kaki menjadi saksi. Dalam surat Al-Fusilat 20-22 justru yang lebih jelas lagi, nanti kulit akan berbicara dan bisa jadi memberatkan kita. Nauzubillah min zalik, sehingga dia protes kepada kulitnya sendiri, wahai kulit, kenapa engkau bicara memberatkan kita sendiri? Kulit menjawab, Allah yang menjadikan aku bicara dan Allah yang menjadikan segala sesuatu bicara. Hadirin, bisa jadi ketika kita muda, kita bangga ketika sidik jari kita menyentuh wanita yang bukan muslim, namun nanti ini akan bicara dan kita tidak bisa mengelak. Hadirin, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita ketika kita bangga berbuat dosa. Hasil penelitian dari orang luar negeri, dalam negeri saja menjelaskan, menteri kita, mahasiswa Indonesia, 87% itu nyontek, artinya dia berdosa dengan jarinya.
atau Presiden Peru tidak percaya dengan peneliti Indonesia, karena Indonesia nomor 2 peneliti terdusta di dunia. Hadirin, artinya kita banyak dosa dengan jari kita. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita. Semoga Allah jadikan jari kita menjadi saksi kebaikan saja. Semoga dosa kita Allah ampuni. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Alhamdulillahi bil iman, alhamdulillahi bil Islam, alhamdulillahi bil Quran, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Secara khusus ampuni dosa jari kami, ya Rabb, yang senantiasa berbahagia dan berbangga dengan dosa yang kami lakukan. Sebaliknya ampuni dosa kesalahan kami, ya Rabb. Jangan pernah Engkau hukum dan siksa kami jika kami salah dan lupa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.